Nah, strategi itu adalah cara-cara untuk memakmurkan masjid. Cari pengasuh masjid, bukan imam masjid. Imam masjid itu yang mimpin sholat, tapi kalau pengasuh masjid itu bisa mengasuh problematika permasalahan masyarakat. Masjid solutif umat. Maka Al-Falah itu terkenal dengan Biro Konsultasi Penyelesaian Hutang, Biro Konsultasi Cekcok Rumah Tangga, Biro Konsultasi Jodoh. Ini ada di ampu masing-masing. Jadi berbagai biro dibuka di masjid dan orang yang punya masalah kalau cari solusi datangnya ke masjid. Maka masjid solutif umat. Ada yang punya utang 8 miliar selesai di masjid dalam waktu 5 tahun tanpa jual aset. Itu namanya Pak Zainuri. Ada Pak Sailan dalam kurun waktu 2 tahun utangnya 4,9 miliar dibimbing Al-Falah selesai dalam waktu 2 tahun, sekarang tinggal 270 juta. Maka di sini adalah kita melayani strategi layanan namanya di sini. Banyakan PR-nya dana, banyakan. Terus gimana cari dana? Kalau takmir masjid masih mengandalkan kotak infak yang saat ini, itu ya stagnan. Maka Kapal Munjalan, Ismu Yahya, Real Masjid, itu yang infak dari berbagai luar kota. Real Masjid itu takmirnya pegang nomor HP, jumlah nomornya ada sekitar 48.000 nomor HP. Jadi bisa Jakarta, bisa Malaysia, bisa dari berbagai pulau di Indonesia. Setiap hari di-share program, bisa lewat YouTube, bisa lewat Reel, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat FB. Dan ini anak-anak muda yang ngelola ini. Apa yang dilakukan masjid-masjid tersebut? Hanya menyampaikan, ayo sedekah Rp1.000 per hari. Kalau Rp1.000 per hari, jamaahnya 48.000, berarti terkumpul kurang lebih 48 juta per hari. Kali 30 hari, berarti 1 bulan terkumpul 1,2 miliar. Jadi cara ngelola masjid itu tidak hanya, lah masjid saya kan desa. Ya, sekarang sudah zamannya digital. Maka harus pakai, ini sudah ada YouTube. Nah kalau bisa nanti beli kamera yang bagus, jadi tampilannya itu bersih, glowing, menarik. Di Ismu Yahya itu kameranya punya 3. Kemarin saya tanya kurang lebih investasinya hampir 100 juta. Ya wajar lah ya beli kamera 100 juta, infaknya 6,8 miliar. Berarti masih sisa 6,7 miliar lah ya. Kalau bapak-bapak datang ke mana? Kapal Munjalan, itu yang terkenal wakaf Pak. Mobilnya itu kurang lebih dari 30 unit. Alphardnya ada 3. Velfire-nya 1, Robiconnya kuning 1. Wakaf semua. Dan yang terakhir saya ke sana beli 1 komplek perumahan harganya 24 miliar. Dibeli semua sama masjid. Jadi masjid itu Masya Allah dahsyat kalau tahu caranya. Nanti kalau udah tahu caranya, semua yang hadir sini pada pensiun semua ngurusin masjid. Ini nyata, maka main aja ke Pontianak. Ya, main ke Jogja yang dekat, Real Masjid. Ya Jogokayan, kalau Al-Falah mah baru permulaan. Kalau yang saya ceritakan ini keren-keren semuanya. Di Semarang ada juga, itu namanya Pondok Quran. Digital marketingnya, saya tanya ada sekitar 15 orang pegawainya. Hanya ngadep laptop semua. Saya tanya berapa mas 1 bulan infaknya? 1 sampai 1,5 miliar di Semarang. Jadi yang bagian fundraising ya anak-anak muda yang paham tentang dunia sosial media. Bapak-bapak mah tinggal ngasih doa, ngasih ruang saja. Itu. Karena sudah nggak sampai. Saya sendiri juga nggak sampai itu. Gitu ya. Nah, terus ini gambarannya bahwa saat ini 25 tahun sampai 30 tahun yang akan datang, perilaku umat Islam di Indonesia ini agak mengagetkan. Menurut riset 10 perguruan tinggi top nasional, Gadjah Mada, UI, ITB, UNS dan sebagainya, dari hasil analisa itu 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, 3 kegiatan akan mendominasi di Indonesia. 1, infak, 2, zakat, yang ketiga wakaf produktif. Cara strategi dana, yakin ada dana. Sekarang tanya Pak, tadi jenengan dapat wakaf karpet ya, nilainya berapa? 500 juta. Gimana dia mau wakaf 500 juta? Cerita atau datang langsung atau jenengan umumkan? Datang ke masjid sendiri dengan cara menginformasikan.
Kalau butuh karpet gitu, atau dia sendiri berinisiatif. Nah, artinya apa? Yakin, bikin program, kalau ini tulus, Allah yang akan mendatangkan. Karena masjid ini rumah Allah, miliknya Allah, pasti kalau diurus dengan benar, Allah yang akan menyelesaikan. Terus yang kedua, kalau Al-Falah, kreativitasnya saya niru Masjid Al-Falah Wonokromo dan Al-Akbar Surabaya. Kotak infaknya, Masjid Raya Al-Falah itu pakai brankas bank. Kalau masjid-masjid kan pakai kotak amal, gemboknya sudah karaten gitu ya. Masukkannya susah, harus pakai lidi. Maka di Al-Falah kanan kiri masuk pintu masjid, langsung saya belikan brankas, harganya sekitar 5-10 juta satu unit. Dan lubangnya jangan kecil, tapi bisa uang 10 juta masuk. Nah, kenapa? Ini yang terjadi di Al-Akbar, kalau tidak salah ada orang yang sampai sedekah 200 juta. 10 juta bleng gitu. Ini berarti takmir memudahkan orang bersedekah. Tapi kalau kotak infaknya kecil pakai, ini berarti takmir mempersulit orang bersedekah. Nah, di Al-Falah saya lakukan, dan saya riset, saya beli kanan kiri masuk pintu, nanti kalau dalam di sana, ternyata uang yang masuk di kotak infak ini rata-rata di atas 20.000, bahkan ada 1 juta dibendelin, kadang amplop utuh. Karena dia mau masukkan 2.000, 5.000, malu. Ini kotak infaknya mahal, masa gitu. Ternyata kotak infak membuat perilaku donatur itu berubah pikiran. Kerjasama sama pabrik brankas orang Muslim, orang Boyolali. Nah, akhirnya dia men-setting khusus kotak infak dibur dari atas. Ini pencuri juga mau nyuri juga mikir juga nggak bisa gitu. Maka takmir masjid itu memudahkan, jangan menyulitkan. Ngurus masjid kan berarti memikirkan umat. Ngurus masjid adalah melayani umat. Maka di Mekah, di Madinah itu namanya Khodimul Haramain. Ya, apa itu? Pembantu pelayan dua masjid kota suci. Maka kita itu pelayan umat. Tangan panjangnya Allah, maka SK-nya dari Allah. Nah, ini yang menguatkan semangat kita. Aksi imamnya itu tidak hanya imam masjid, tapi imam masyarakat. Dari Kamis itu kita turun ke bawah, imam itu namanya SPD, spesialis pembaca doa. Apa yang dilakukan? Ya, imamnya datang, kunjungi, makanan yang enak di sini apa? Papeda, ya. Iya bener ya. Nah, bawain papeda, buah, 1 keranjang, kunjungi ke rumahnya. Assalamualaikum Bapak, terima kasih Bapak sudah wakaf uang 500 juta untuk karpet masjid kami. Mudah-mudahan Bapak karpet ini menjadi wakaf dan amal jariahnya. Dan sebagai bentuk terima kasih kami membawa oleh-oleh papeda dan ini ada buah-buahan Pak. Dan kami doakan mudah-mudahan bisnisnya Bapak senantiasa berkah. Dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hidupnya Bapak selalu dalam ridha Allah. Doakan, terima kasih. Ini namanya tahaddu tahabu. Berikan hadiah, maka akan timbul kasih sayang. Segera dipraktekkan, disyuting, dan nanti di-share ke semua orang. Ketika tersentuh hatinya, ya Allah, aku nyumbang ini diperhatikan sama takmir. Bentuk apresiasi bukan masalah hadiahnya nggak seberapa dibandingkan uang 500 juta. Tapi bentuk perhatian kita. Maka Al-Falah menganut keyakinan sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya.